Quick count atau hitung cepat sejatinya untuk memberikan gambaran cepat tentang hasil pemilu. Hasil yang didapat lewat metode ilmiah ini kini menjadi perdebatan. Bagaimana faktanya? Apa itu quick count? Eko Frima akan mengulasnya dalam fact check berikut ini. Eko, silakan. Ya, Eka, benar sekali. Pemilu memang telah usai, namun keriuhan dan perdebatan yang masih belum selesai. Salah satu yang masih menjadi perdebatan khalayak ramai adalah mengenai hasil quick count atau hitung cepat pemilihan presiden. Saat ini publik dibingungkan, pasalnya ada dua presiden yang muncul. Satu versi quick count lembaga survei resmi, satu lagi presiden versi internal Badan Pemenangan Pemilu, salah satu pasangan calon. Mana yang benar? Daripada publik dibuat bingung dan juga berdebat kusir, mari kita mengenal apa itu quick count. Quick count sendiri atau hitung cepat sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Quick count sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Metode ilmiah ini sebenarnya sudah dikenal sejak pemilu 2004 lalu. Saat itu pemilu tidak hanya menjadi titik awal diperkenalkannya rakyat memilih langsung, tapi juga memperkenalkan sistem hitung cepat. LP3S menjadi tonggak awal quick count di Indonesia dengan memprediksi kemenangan Golkar dengan angka 22,7% saat itu. Angka kemenangan ini selisihnya hanya 0,9%, di mana lebih tinggi dari angka resmi KPU. Melihat keluar seperti di Amerika, negara Paman Sam ini tentu sudah mulai menerapkan metode quick count jauh dari kita, yakni tahun 1824. Awalnya hanya lewat eksperimen survei opini publik oleh lembaga survei Harrisburg, Pennsylvania. Kemudian tahun 1945, pada 121 tahun kemudian disempurnakan oleh Gallup Poll dan kini berkembang dengan nama exit poll dan juga quick count. Dan metode ini hampir dipakai oleh seluruh negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, tentu kita bertanya bagaimana mungkin lembaga survei bisa mendapatkan hasilnya dalam hitungan jam, sementara KPU membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk rekapitulasi suara. Lembaga survei menggunakan metode acak, di mana dalam melakukan penghitungan cepat, minimal mereka memiliki 2.000 TPS yang dijadikan sampel dengan margin of error-nya berkisar di angka 1% saja. Dengan bantuan 2.000 orang tim surveyor, mereka melaporkan perhitungan dari TPS satu ke TPS lainnya. C1 pleno lewat foto lalu dikirimkan ke server data, di mana TPS yang dijadikan sampel pun harus acak dan mewakili karakteristik para pemilih dan juga populasi masyarakat Indonesia. Semakin besar jumlah TPS yang diambil, semakin kecil tingkat kesalahan atau margin of error-nya. Selain jumlah responden, sampel metode survei juga menjadi utama, di mana metodologi multi-state random sampling atau kita lebih mengenal dengan metode acak juga menentukan hasil sebuah survei. Persebaran sampel harus mewakili, pertama, mulai dari tingkat pusat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan hingga TPS. Kemudian barulah para relawan pun diambil dari kelurahan dan TPS masing-masing ini pun juga dibekali pelatihan terlebih dahulu. Barulah data yang masuk tersebut usai pencoblosan diramu di pusat tabulasi data, kemudian menghasilkan data quick count atau hitung cepat seperti yang tersaji di sejumlah media yang kita lihat hingga saat ini. Nah, sebenarnya mereka ini memiliki landasan hukum ketika melakukan sebuah lembaga survei. Dasar hukum pun mereka lakukan berdasarkan PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018, di mana tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitung cepat hasil pemilih dilakukan oleh lembaga survei yang terdaftar di KPU. Dalam pasal 2-nya juga dikatakan bahwa lembaga survei terdaftar harus berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari pembiayaan luar negeri. Atau dalam arti kata jelas dari mana sumber dananya.
Kemudian, sebelum memulai kegiatan lembaga survei pun harus menyerahkan dokumen berupa rencana, jadwal, dan juga lokasi survei, kemudian juga akte pendirian, dan juga susunan pengurusan. Maka agak membingungkan juga sebenarnya kalau ada pihak yang melaporkan lembaga survei ke polisi karena hasil quick count-nya, padahal kegiatan itu sudah memiliki dasar hukumnya loh. Kemudian, ketika kita melihat di Pilpres 2017, kita bandingkan data-data ini. Ini adalah data Pilpres 2014, di mana hasil real count atau data yang dikeluarkan oleh KPU. KPU waktu itu merilis data di mana di sini ada paslon 01 yakni waktu itu Prabowo Subianto dan juga 02 yakni Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, di mana waktu itu Prabowo di urutan kedua dengan nilainya 46,8%. Kemudian Jokowi menang waktu itu di Pilpres 2014 dengan datanya 53,1%. Kemudian jika kita bandingkan dengan data yang dirilis oleh LSI dan IJA, memang hampir sama, atau misal perbedaan dengan hasil real count yang dikeluarkan oleh KPU hanya 0,1%, di mana Jokowi waktu itu unggul dinyatakan oleh DNIJA. Kemudian dilihat dengan lembaga survei lain, CSIS, memang margin of error-nya agak sedikit tinggi. Kemudian juga Poltreking juga melakukan hal yang sama dengan masih di posisi 46%. Kemudian kalau kita lihat juga di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, di mana di sana ada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot dan juga Anies Sandi. Real count KPU, Anies Sandi waktu itu menang 57,9%, kemudian disusul oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh LSI dan IJA, memang hasil yang dikeluarkan KPU dengan lembaga survei masih dikatakan relatif sama. Adapun margin of error-nya hanya persekian 0, persekian persen. Dan dalam arti kata, memang mengenai adanya perbedaan atau tudingan lembaga survei berbohong dan keberpihakan lembaga survei oleh salah satu paslon yang kalah versi quick count, Rustam Ibrahim selaku pelopor quick count di Indonesia juga angkat bicara. Di mana Rustam mengatakan mantan Direktur LP3IS ini mengatakan sekalipun lembaga survei dibayar bukan berarti mereka mengorbankan etika dan manipulasi angka. Karena umur lembaga survei bukan hanya untuk sekali pemilu saja. Sekali menipu publik tentu saja akan diingat selamanya. Bagaimanapun, lembaga survei adalah sebuah lembaga yang kinerjanya memiliki landasan hukum, memiliki metode ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti kata Philip Vermonte, Ketua Persepi, mengatakan lembaga survei ini ibaratkan orang memasak rendang di kuali besar. Untuk mengetahui rasa masakannya, si juru masak tak perlu menghabiskan satu rendangnya dalam kuali besar. Cukup satu rasa di ujung jari, tapi sudah mewakili rasa rendang lainnya dalam kuali besar itu. Dan yang terpenting lagi adalah mari saling menghormati hasil pemilu, tidak perlu saling menuding karena hasil akhir biarlah KPU yang punya panggung. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas fact check-nya pada siang hari ini, Eko Frima.